Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Baik, kata beliau setelah menjelaskan bagaimana keadaan kaum musyrikin di zaman dulu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka ini mentakrir dengan lisan mereka, bahkan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pemilik, pengatur, pemberi rezeki dan selainnya dari perkara-perkara rububiyah. Tapi bersamaan dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Iya, dan sebab dari pemerangan Rasulullah SAW terhadap mereka itu apa? Kenapa Nabi SAW memerangi mereka? Sedangkan mereka ini adalah seorang yang kaum yang mentakrir tauhid rububiyah. Iya, karena mereka tidak ada ikrar atau syahadat terhadap tauhid uluhiyah, yang dimana inilah pokok dari segala sesuatu. Pokok dari segala sesuatu. Jadi ini yang mengharamkan dari darah mereka, harta mereka, tapi tak kala mereka meninggalkan, maka menjadikan harta dan darah mereka menjadi halal. Kemudian kata beliau, sekarang fa in qala qail. Ya, ini masih berkaitan dengan sebelumnya ya. Tapi ini dikatakan syubhat dari mereka. Fa in qala qail minal musyrikin, nahnu na'rifu anna Allah huwal khaliq, ar-raziq wal mudabbir. Ya. Lakin haula'i salihun muqarrabun. Wa nahnu nad'uuhum wa nundhiru lahum wa nadkhulu 'alaihim wa nastaghiitsu bihim wa nuridu bidzalika al-wajahah wasyafa'ah. Wa illa fa nahnu nafham anna Allah huwal khaliq ar-raziq al-mudabbir. Ya, ini semakna dengan yang sebelumnya. Jadi mereka mengatakan kami tahu bahwasanya Allah yang menciptakan segala sesuatu, memberi rezeki, kemudian yang mengatur perkara. Iya, ini keyakinan mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pemilik rububiyah. Lakin mereka katakan mereka ini orang-orang soleh yang kami berdoa kepadanya, duduk di kuburannya meminta. Perhatikan, mereka ini orang-orang soleh, itu orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi SAW ya, malaikat sebagai utusannya dan selainnya dari orang-orang soleh, dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yang mereka punya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala karena ibadahnya, karena amalan-amalannya. Kemudian kata mereka, wa nahnu, kami nad'uuhum. Perhatikan, nahnu nad'uuhum, meminta kepadanya, berdoa. Ya. Wa nundhiru lahum, menyembelih bernadar untuk mereka. Wa nadkhulu alaihim wa nastaghiitsu bihim. Perhatikan, wa nastaghiitsu bihim, kami meminta pertolongan dalam keadaan genting pada mereka. Wa nuridu bidzalik, dan maksud kami seperti itu hanya meminta al-wajahah wasyafa'ah, meminta kedudukan saja di sisi Allah dan syafaat, supaya kami dimasukkan ke dalam surga, kami ditolong, dan selainnya dari maksud-maksud yang diinginkan. Wa illa, dan kami fa nahnu nafham, kami tahu bahwasanya Allah yang menciptakan, yang memberi rezeki dan mengatur. Ini dari ungkapan mereka. Kemudian kata beliau, faqul, katakan,
Katakan pada mereka, kalamuka hada madhab Abi Jahal wa amsalihi. Iya. Jadi ucapanmu ini, syubhatmu ini ucapannya seperti madhab dari Abi Jahal dan siapa yang semisal dengannya dari kaum Quraisy. Kata beliau, fa'innahum, dilanjutkan, karena mereka ini semua kafir Quraisy ini yad'u Isa wa Uzair wal malaika wal aulia. Iya, sembahannya banyak dari orang-orang soleh. Yuriduna, mereka ini juga menginginkan dengan hal itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wadzalika walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ini wajah meminta pendekatan, didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memiliki juga kedudukan di sisi Allah. Wa qala ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Iya, mereka ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka. Iya. Dan bentuknya ini yang dengannya dia bernadar menyembelih untuk penghuni kubur. Iya, supaya ditolong. Dan selainnya dari perkara-perkara ibadah yang hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dari keadaan-keadaan mereka. Jawabannya sama. Iya. Dan perkaranya sama. Jadi tidak ada perbedaan antara kemusyrikan atau kesyirikan di zaman yang di mana musannif mendapatinya semisal dengan kesyirikan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di akhir dari ucapan beliau rahimahullah itu membedakan. Bahkan di kesyirikan di zaman sekarang, di zaman beliau rahimahullah itu asyad. Iya, lebih besar dibanding kesyirikan dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka mengatakan ini cuma tawassul. Iya. Ini bukan ibadah, saya tidak menyembah mereka, ini cuma tawassul saja. Iya. Saya sholat untuk Allah, saya puasa untuk Allah. Mereka seperti itu. Tapi bentuk dikatakan ini cuma tawassul. Iya, dengan orang-orang soleh. Bagaimana modelnya? Meminta bertawassul dengan orang-orang yang sudah meninggal. Ya. Mereka saja tidak mendengar. Walaupun mereka mendengar, mereka tidak bisa menjawab karena perkara yang dia minta adalah perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dipersyaratkan ketika seorang meminta tolong, itu dipersyaratkan harus selain dari mampu, dia hadir. Selain dari hadir, dia hidup. Iya, dia hidup. Karena kalau orang sudah meninggal tidak ada apa-apanya. Iya, tidak mendengar. Bahkan disebutkan dalam Quran, seandainya pun dia mendengar, mereka tidak bisa menjawab dari doa. Tidak bisa menjawab dari doa. Kemudian kata beliau, fa idza ta'ammalta hadha ta'ammulan jayyidan, dari apa yang sebelumnya kalau kita pahami, kata beliau dengan pemahaman yang sangat bagus, arafta anna al-kuffara yashhaduna lillahi bi tauhidir rububiyah. Dan kita tahu bahwasanya kaum kafir, kaum Quraisy itu bersyahadat untuk Allah Subhanahu wa taala tapi dengan syahadat rububiyah. Wa huwa tafarruduhu bil khalq war rizq war razq wa tadbir. Yaitu bersendiriannya Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan, pemberian rezeki dan pengaturan. Nah, ini makna dari apa ini? Tauhid rububiyah. Wa hum yankhuna Isa wal malaikah
wal auliya, ya, mereka mengagungkan dengan meminta kepada Isa, pengagungan yang berlebih dengan meminta kepada Isa, dengan malaikat, karena kedudukan mereka, iya, dari orang-orang soleh, kedudukan mereka di mana? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal auliya yaqsuduna annahum yuqarribuhum ila Allah zulfa, dengan memaksudkan bahwasanya mereka ini yang dimintai pertolongan, dimintai apa? Doa, ini mendekatkan mereka kepada Allah. Wa yashfa'una lahum 'indah, dan mereka akan memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa 'arafta anna minal kuffar khususan an-nasara minhum, dan kalian juga tahu dari kaum kafir, terkhusus orang-orang Nasara di antara mereka, may ya'budullaha al-lail wan nahar. Iya, ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala di malam dan di siang hari. Wa yazhadu fid dunya, dia zuhud terhadap dunia, tidak ada keinginannya dari dunia. Ini dari ibadah-ibadah, ya, zuhud. Wa yatasaddaqu bima dakhala alaihi minha, kemudian dia bersedekah dari apa yang dia dapati dari rezeki. Mu'tazilan fi apa ini? Suma'atin anin nas. Ini tempat rahib-rahibnya, ya, dengan mereka beribadah. Jadi mereka dari kegiatan-kegiatannya menyembah Allah, ini ibadah, ya. Kemudian mereka zuhud terhadap dunia. Kemudian mereka ini jauh dari manusia, iya. Bagaimana mereka bersendirian untuk ibadah ini. Kata beliau, wa huwa ma'a dzalik, atau wa huwa ma'a hadza kafir. Bersamaan dengan itu, mereka ini orang kafir. Aduun lillah, mukhalladun finnar. Mereka musuh dari Allah Subhanahu wa taala, musuh Allah. Mereka kekal dalam neraka bisabab i'tiqadihi fi Isa aw ghairihi minal awliya. Keyakinan apa ini? Di antara mereka meyakini bahwasanya Isa adalah Allah, ya, dikatakan Salisus Salasa. Iya. Yang ketiga dari yang tiga. Dikatakan mereka juga meyakini dia adalah Ibnullah. Iya. Dan selainnya dari keyakinan mereka, dari aulia Allah Subhanahu wa taala. Yad'u wa yadbah lahu aw yundir lahu. Ini kegiatan mereka. Keyakinan mereka membawa dia berdoa kepadanya, menyembelih untuknya, iya, atau bernadar. Kalau kita ketahui semua ini, kata beliau, tabayyana laka kaifiyata atau kaifiyah sifatil Islam alladhi da'a ilaihi nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tabayyana laka anna katsiran minan nasi anhu bima'zilin, wa tabayyana laka ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Kalau kita ketahui itu, maka jelas untuk kita bagaimana sifat Islam yang Nabi SAW mengajak kepadanya. Hakikat Islam, yaitu bagaimana tauhid. Iya, bagaimana itu tauhid. Dan jelas juga untuk kita bahwasanya kebanyakan dari manusia banyak yang jauh darinya. Iya, tidak paham dari Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Iya, tidak memahami. Wa tabayyana laka ma'na qawlihi, dan jelas untuk kita makna ucapan Nabi SAW, bada al-islamu ghariban, datang Islam dalam keadaan asing. Iya, kalau ini dimaklumi, asing untuk mereka. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali menjadi asing. Iya, sebagaimana datangnya. Kalau antum lihat ta'liqnya, syarahnya Syekh Al-Fauzan hafizahullah, antum lihat
Bahwasanya bukan artinya tidak ada sedikit orang yang beragama Islam, enggak. Bukan seperti itu. Tapi gharib di sini maksudnya Islam yang sahih. Pemahaman yang benar terhadap Islam itu gharib. Wa illa, kalau antum lihat orang yang mengaku Islam banyak. Iya. Banyak. Banyak negara-negara Islam. Iya, di negeri kafir banyak juga orang yang memeluk Islam. Iya, terlebih lagi di negara-negara Islam ya. Di Indonesia negara yang paling banyak. Iya, penduduknya yang beragama Islam. Tapi dikatakan sayaudu ghoriban, kembali menjadi asing. Jadi makna di sini sebutkan yaitu Islam yang sahih. Islam yang benar yang dibawa oleh Nabi SAW, makna yang benar, bukan sekedar apa? Ucapan la ilaha illallah. Maknanya apa? Yang kita pahami sebelum kita belajar, itu pemahaman yang salah. Iya kan? La ilaha illallah. Iya, tidak ada Tuhan selain Allah. Iya. Itu makna. Makna. Dikatakan la ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Itu maknanya. Kalau di bahasa Arab kan. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Berarti setiap yang disembah itulah Allah. Ini ada pemahaman ya, ada pemahaman seperti itu. Jadi kalau kita belajar, kita tahu Islam yang sahih, yang benar, yang dibawa oleh Nabi SAW seperti apa. Iya, jadi kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang dibawa oleh Nabi SAW untuk diperintahkan semua umatnya untuk mengatakannya, masuk ke dalam Islam. Dengan makna ketika seorang mengucapkan ini, berarti dia harus berlepas diri dari segala sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Harus kufur terhadap sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu maknanya. Kemudian beliau menutup dari atau sebelumnya memberikan nasihat kepada kita. Kata beliau, fallaha ya ikhwani. Iya. Dimansub ya. Fallaha atau fallaha Allah. I'rabnya dia maf'ulun bih. Ya, maf'ulun bih dengan fi'il yang mahdhuf. Takdirnya bisa antum takdirkan ittaqullah, khafullah, ikhsyallah. Ya itu. Adapun Allah kedua ini taukid. Taukid apa namanya? Taukid lafziyah. Jadi Allah ya ikhwani, tamassaku bi asli dinikum. Iya, berpeganglah dengan asal agama kalian. Wa awwalihi wa akhirihi, awal dan akhirnya. Wa ussuhu wa ra'suhu syahadatu an la ilaha illallah. Dan pokok dari permasalahan agama kalian satu. Kepalanya adalah ucapan asyhadu an la ilaha illallah. Ini pokoknya. Wa'rifu ma'naha. Perhatikan. Ucapkan kemudian apa? Pahami maknanya. Ini dari apa? Kalau tadi ucapan la ilaha illallah ini syarat di mana? Di dunia. Tidak sekedar itu. Wa'rifu ma'naha. Pahami maknanya. Ada makna la ilaha illallah. Amalkan. Ketentuannya apa? Wahabbu atau wahibbuha. Wahibbu ahlaha. Iya. Cintai kalimat itu dan cintai orang yang mengatakan la ilaha illallah. Ya. Waj'aluha ikhwanakum, jadikan dia saudara kalian, saudara se-Islam, walau kanu ba'idin. Walaupun mereka ini jauh. Walau kanu ba'idin. Wakfuru bit-taghit. Ini dia. Dari syarat lagi ya. Kufur terhadap sembahan-sembahan selain Allah. Kullu ma'ubida min dunillah fahuwa taghut. Iya. Segala apa yang disembah selain Allah itu taghut. Apa saja?
Dan segala sesuatu yang diserahkan ibadah padanya itu apa? Sembahan. Iya. Apa saja mau antum ada keyakinan tersendiri yang dimana ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala dari ibadah, itu sembahan. Mau antum, kalau antum lihat sekarang banyak, bahkan ada yang berkeyakinan terhadap tai hewan. Iya. Perhatikan. Wa adauhum wa abgiduhum. Musuhi mereka, benci mereka. Ini dari pelaku tagut. Iya. Wa abgidu man ahabbahum wa jadala anhum aw lam yakfuruhum aw lam yukfirhum. Benci pada siapa yang mencintai mereka. Iya, walaupun mereka dari ahli Islam, tapi mereka cinta dengan cinta loyalitas kepada kaum kafir, maka kita harus benci kepada dia, kepada mereka. Atau ya orang yang menolong mereka, mendebat kita tentang mereka. Iya. Atau siapa yang tidak mengkafirkan mereka dari kekafiran yang jelas, atau ragu. Iya. Atau ragu saja. Iya. Au qala ma alayya minhum. Atau dia mengatakan ma alayya minhum. Au qala ma kallafani Allahu bihim. Faqad kadzaba hadza 'ala Allahi waftara. Faqad kallafahu Allahu ta'ala bihim. Waftara 'alaihi al-kufr bihim wal bara'atu minhum. Walau kanu ikhwanahum wa auladahum. Atau berkata ma alayya minhum. Iya. Saya tidak ada atas mereka. Tidak ada tanggung jawab saya atas mereka. Au qala ma kallafani Allah minhum. Allah tidak membebani saya terhadap mereka. Ya, ini dari ucapan-ucapan ya. Faqad kadzaba hadza 'ala Allahi waftara. Nah, ini dusta. Iya. Terhadap Allah Subhanahu wa taala dan kebohongan. Faqad kallafahu Allah taala bihim. Dan Allah telah membebankan mereka untuk benci kepada mereka. Iya. Memusuhi mereka. Tidak ada loyalitas terhadap mereka. Ini dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Waftardu alaihi al-kufr bihim, dan Allah mewajibkan untuk kita kufur terhadap mereka. Iya, bagaimana tidak? Bagaimana mungkin? Ya, kau bisa katakan seperti itu, sedangkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kufur terhadap mereka, sembahan-sembahan mereka, benci kepada mereka. Iya, tidak ada loyalitas terhadap mereka. Wal bara'atu minhum, kita diperintah untuk berlepas, bagaimana Ibrahim? Ya. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Perhatikan, bentuk perlepasan diri dari mereka dan sembahan-sembahan mereka. Walau kanu ikhwanahum wa auladahum. Walaupun itu saudara-saudara, bapak atau anak-anak. Iya, tidak ada loyalitas. Yang ada cuma bara'ah, berlepas diri dari mereka. Fallaha ya ikhwani tamassaku bidzalika la'allakum talqaw rabbakum wa antum la tusyrikuna bihi syai'a. Allahumma tawaffana muslimin wa alhaqna bis solihin. Ini doa. Iya. Maka berpegang teguhlah dengan hal tersebut, yaitu la ilaha illallah, dengan pemahaman makna dan konsekuensinya. Semoga kalian menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian kita ini tidak berbuat syirik. Iya. Man mata wa huwa la yusyrik billah, dakhalal jannah. Iya, ini yang kita harapkan. Kita meninggal di atas tauhid. Iya, meninggal di atas tauhid. Allahumma tawaffana muslimin. Iya. Wa alhaqna bis solihin. Ini dari doa-doa para nabi ya. Kemudian kata beliau, wal nakhtim al-kalama bi ayatin dzakara Allah taala fi kitabih tubayyinu laka anna kufrul musyrikin min ahli zamanina a'zam min kufril ladina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah dijelaskan juga di mana? Di Qaul Arba yang kaidah keberapa? Ya, kaidah terakhir ya, keempat. Kaidah keempat. Kemudian kita tutup ucapan dengan satu ayat dari Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kekufuran kaum musyrikin dari
zaman kita ini itu lebih besar dibanding kekufuran yang dimana Rasulullah SAW memeranginya. Allah berfirman, wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iya falamma najjakum minal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Ini sama dengan ayat yang di surah Al-Ankabut ya. Apa dia di surah Al-Ankabut? Wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu-din falamma najjahum minal barri idza hum yusyrikun. Itu makna. Mereka kalau ditimpa di musibah, iya, paling utamanya ketika di atas perahu di tengah laut, perhatikan, ini tidak ada yang bisa menolong. Ya, mereka ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka tahu. Ya. Kemudian ketika kembali ke daratan diselamatkan dari perjalanannya, mereka kembali berbuat syirik pada Allah Subhanahu. Mereka meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana al-insanu kafura. Manusia itu memang kufur terhadap nikmat. Iya. Kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keselamatan untuknya. Faqad dzakarallahu 'anil kufar annahum idza massahumud durr. Allah menyebutkan tentang kaum kafir. Mereka ini kalau disentuh, ditimpa suatu bahaya, mereka meninggalkan sada wal masyayikh, meninggalkan sayyid-sayyid mereka, masyayikh mereka, wali-wali mereka. Iya. Falam yad'u ahadan minhum, tidak ada yang mereka meminta doa kepada mereka, pada wali-walinya, satu orang pun tidak ada. Walam yastaghiitsu bih, begitu pula istighosa. Bal yukhlisuna lillahi wahdah la syarika lah, bahkan mengikhlaskan ibadah kepada Allah, doa. Wa yastaghisuna bihi wahdah, istighosa hanya kepada Allah. Fa idza jaa ar-rakha asyraku. Iya. Ini keadaan mereka. Tapi kalau sudah lapang, mereka kembali memanggil siapa? Sembahan-sembahan mereka. Iya. Berdoa kepada sembahan-sembahan mereka, memanggil nama-nama sembahan mereka. Wa anta taral musyrikina min ahli zamanina, dan kau lihat kaum musyrikin di zaman kita. Wala'alla ba'duhum atau wala'alla ba'dahum yad'i annahu min ahli al-ilm, dan barangkali saja di antara mereka ada yang mengaku bahwasanya dari ahlul ilm. Masyaallah. Iya, dari ulama maksudnya. Wa fihi zuhdun wa ijtihadun wa ibadah. Ini ada zuhud, ada ijtihad, ada ibadah. Idza massahu dur qama yastaghitsu bi ghairillah. Tapi kalau dia dikena dengan ditimpa musibah bahaya, mereka tegak beristighosa selain Allah Subhanahu wa taala. Misal ma'ruf. Iya. Al-Ma'ruf atau Ma'ruf atau Abdul Qadir Al-Jailani. Ini banyak ya. Kalau antum lihat banyak yang panggil-panggil. Kalau panggil Husain, banyak sembahan-sembahannya dipanggil. Wa jallu min haula misl Zaid ibn Khattab wa Zubair. Ini dari yang paling mulianya di antara mereka. Maksudnya dari wali-wali mereka yang dia panggil ini. Wa ajallu min haula, dan yang paling mulia lagi misl Rasulullah SAW. Iya. Pernah disebutkan ya di Syekh Rasad Hubaisir hafizahullah, dia katanya pernah sholat subuh keluar dari hotel ke masjid, dia dengar suara di radio masjid ya Rasulullah. Terheran beliau. Terheran. Ini apa ini? Ini nida. Rasulullah sudah meninggal. Wallahu musta'an. Allah musta'an. Hanyalah Allah yang dimintai pertolongan. Wa'adu min dzalika wa atammu annahum yastaghitsuna bit-tawaghit, dan yang paling besarnya lagi bukan lagi beristighosa kepada orang-orang soleh, beristighosa kepada tawaghit, berhala-berhala, wal kafarah, wal marada, yang tidak tergigit,
dikenal kesolehannya, bahkan dikenal dengan kekafirannya, kefajirannya, kefasikannya. Iya, dimintai. Dimintai. Seperti siapa? Hah? Ibnu Arabi. Ya ada ya, memanggil-manggil dia. Iya, Ibnu Arabi minal kuffar. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan dirinya. Misal Syamsan wa Idris wa yuqal lahu Ashqar wa Yusuf wa amsaluhum. Ini semua nama-nama. Nama-nama yang dipanggil, tidak tahu siapa. Tidak dikenal. Majhul. Iya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Iya, Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu. Walhamdulillahi awwalan wa akhiran wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ini dari akhir dari ucapan beliau rahimahullah ditutup dengan hamdalah ya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.